sudah tampil, Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang di pembelajaran. Kita langsung masuk ke materi 1. Pada materi pertama, di sini kita masuk ke konsep pendapatan nasional, yang materi ini di mana merupakan satu kelanjutan dari pengertian dari pendapatan nasional maupun regional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional yang kita lihat di sini. Pertama adalah Gross Domestic Product atau disebut dengan GDP, yang merupakan satu jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam 1 tahun. Dalam arti masyarakat yang ada di luar negeri. Kita lihat di sini. Kita lanjut ke PDB. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. BN itu masyarakat dalam negeri ditambah barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing. Jadi yang dimaksud PDB itu adalah GDP. Kemudian NBP merupakan kelanjutan dari GDP yang telah dikurangi dengan penyusutan atau disebut dengan depresiasi penggunaan barang modal. Kita lanjutkan yang ketiga, GNP atau Gross National Product, sama dengan produk nasional bruto. Nah, bruto itu mengacu pada kotor. Jadi pendapatan kotor. Jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya yang kedua. NNP, Net National Product, atau disebut dengan produk nasional bersih, yaitu GNP setelah dikurangi dengan penyusutan barang modal atau dikurangi dengan depresiasi. Kemudian yang kelima, NNI, Net National Income, merupakan pendapatan nasional bersih. Artinya, NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, balas jasa yang diterima oleh faktor produksi di sini ada 4. Ada rumah tangga produsen, kemudian faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Yang berikutnya, yang ke-6, personal income, atau disebut dengan pendapatan perseorangan, yaitu NNI setelah dikurangi dengan dana sosial. Mungkin nanti ada pajak perseroan atau pajak perusahaan, ada laba ditahan. Nah, dari 3 ini, pajak sosial, kemudian pajak perusahaan, laba yang ditahan, itu ditambahkan ya untuk mengurangi personal income tadi, ya, ditambah transfer payment atau pembayaran tambahan dari pemerintah, ya. Nah, merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Kemudian konsep yang ke-7, yang konsep terakhir, di sini adalah disposable income.
atau disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan atau siap dikonsumsi, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan atau untuk dikonsumsi. Baiklah, kita lanjut untuk memutuskan dari konsep ketujuh konsep tadi, kita terapkan ke dalam satu bentuk contoh agar memudahkan cara berpikir, ya. Jadi di sini dimisalkan ini adalah dalam miliaran rupiah. Kenapa kita pakai yang miliar rupiah? Itu karena kita berbicara tentang pendapatan nasional. Nah, tadi di awal kita dibahas tentang GDP. Gross Domestic Product. Misalkan di sini nilainya adalah 156.000 miliar dolar di sini ya. Nah, dikurangi dengan produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam. Ya, jadi masyarakat asing misalnya seperti mereka yang bekerja di dalam, SPG dan seterusnya, itu bukan merupakan pendapatan milik negara kita, maka mengurangi. Nah, hasilnya 130 di sini. Terus ditambahkan dengan produk yang dihasilkan oleh masyarakat nasional yang di luar negeri. Jadi kalau ada warga masyarakat yang bekerja di luar negeri merupakan penambahan pendapatan. 130 ditambah 10, 150. Kemudian dikurangi dengan penyusutan atau pengganti barang modal atau depresiasi. Nah, ketemulah di sini net nasional product. Nah, ini konsepnya dari GDP ke GNP dan ke NNP. Oke, kemudian kita coba untuk melanjutkan berikutnya. Tadi sudah diketahui bahwa NNP atau net nasional product itu adalah 125.000. Nah, dikurangi dengan pajak tidak langsung itu jika ada, ya, maka nanti akan ketemu dengan namanya NNI atau Net National Income atau bisa disebut dengan National Income atau NI. Di sini 103.000. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk mencari PI yang tadi di materi tadi, nah jika ada dana sosial di sini dituliskan 3.000, kemudian ada laba ditahan 6.000, kemudian misalnya ada pajak perseroan atau pajak perusahaan 12.000. Ini semua ditambahkan untuk mengurangi jumlah NNI tadi. Jadi NI atau NNI tadi 103 dikurangi dengan jumlah 21 ya. Itu maka hasilnya 82. Nah, jika ada transfer payment atau pembayaran pindahan ya dari pemerintah, maka hasilnya 8.000 di sini. 82 ditambah dengan 8.000. Nah, terakhir kita ketemu adalah personal income. Ya, jadi personal income urutannya itu tadi dari GDP ya, kemudian ada depresiasi, ada pajak tidak langsung ya. Dan nanti ketemu NNI dikurangi dana-dana ini semua, ditambah transfer payment, ketemu personal income. Nah, personal income di sini sudah diketahui jumlahnya ya 90.000 dikurangi dengan pajak langsung. Nah, ini kurang ya, ini 90 dikurangi 4.000, maka ketemulah yang dimaksud dengan disposable income ya, atau disebut dengan DI. Nah, jika nanti ada saving, ya, ada tabungan, maka nanti ditambahkan. Ya,
Oke, begitu untuk konsep-konsepnya dari awal mungkin bisa kita simpulkan ya. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa ada GDP, ya, kemudian ada GNP, kemudian ada MNP, ya, kemudian ada PI, dan kemudian ada DI atau disposable income. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini tadi ya, untuk materi tadi ya, PI dikurangi pajak langsung, ketemu disposable income. Oke. Nah, mungkin kita coba untuk evaluasi. Kita coba untuk latihan soal supaya lebih memahami ke materinya. Kita coba ya. Nah, pertanyaannya di sini besarnya net nasional product atau disebut dengan NNP. Nah, di sini diketahui ya, net nasional product diketahui ada GNP 770, ada depresiasi atau penyusutan 150-600. Kemudian di sini disajikan ada pajak langsung 125. Nah, ditanyakan berapakah NNP-nya. Nah, maka rumus yang tadi yang saya jelaskan tadi adalah GNP 770 dikurangi dengan depresiasi 150-600. Nah, maka hasilnya hasilnya 619. Kita coba untuk jawaban 619 400. Jawabannya kita coba untuk jawaban dengan E. Oke. Kita lihat yang soal nomor 2. Ada data perekonomian suatu negara, ya. Diketahui produk domestik bruto 350. Ada pendapatan warga negara asing yang ada di dalam 150, ada penyusutan 75.000 ya, kemudian ada pajak langsung, ada pendapatan warga negara Indonesia yang di luar, ada pajak tidak langsung. Nah, kita ingat tadi bahwa rumus untuk mencari MNI adalah produk domestik bruto ya. Kemudian dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar, maka ketemunya GNP. Ya, jadi 350 dikurangi pendapatan WNA di dalam 150, ketemunya 200. Kemudian ditambah pendapatan WNI yang ada di luar, yang terjadi di luar 250, maka ketemunya 450, itu adalah GNP. Nah, GNP dikurangi nilai penyusutan 75, maka nanti akan ketemu NNP. Kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung, ini rumusnya ya. Maka dikurangi 25, 375.000 dikurangi 25.000, ya. Maka ketemunya NNI, Net National Income. Jadi hasilnya 350 dikurangi 150 ditambah 250 dikurangi 75 dikurangi 25. Maka kita coba untuk jawabannya yang A. Coba yang A. Oke. Nah, langkahnya sudah sampai di NNI. Lanjutkan di soal nomor 3. Soal nomor 3 kita lihat.
Nomor 4. Suatu negara mempunyai data tentang pendapatan nasional ya sebagai berikut. Di sini ditanyakan transfer payment, pembayaran tambahan. Jadi orientasi ya kita cari NNI dulu. Nah sampai dengan di PI, di PI sudah diketahui. Kita cari sampai di NNI. Di NP dikurangi dengan penyusutan 25, ketemunya 375, dikurangi dengan pajak tidak langsung yang 13.000, ketemunya 362.000. Nah, 362.000 itu adalah NNI. Nah, maka nanti NNI nanti akan dikurangi ini pajak perseroan 7.000 ya, nanti dikurangi dengan laba ditahan, ini yang pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi ya, ketiga ini nanti untuk mengurangi jumlah yang tadi, yang hasilnya tadi 362.000. Nah 7.000 ditambah 10.000 ditambah 2.000 artinya 19.000. 362.000 dikurangi 19.000. Nah, hasilnya ada 343.000. Nah, hasil akhir tadi kita ditanyakan transfer payment-nya berapa. Maka personal income PI 348.600 dikurangi dengan 343 ya di situ. 348.600 dikurangi dengan 343. Hasilnya 5.600. Jadi jawabannya yang D. Nah, itu kita sudah sampai di B. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 4. Data pendapatan nasional negara apa dipisahkan di sini pada tahun 2018. Nah, diketahui ada GNP 5.600 ya, 5.600, maaf, 6 miliar di sini ya. Kemudian depresiasi penyusutan 250 ya, ada pajak tidak langsung 100, ada transfer payment 75. Ya, kita hitung berapakah personal income-nya. Kita lihat personal income sama dengan GNP 5.600 dikurangi dengan depresiasi ya, penyusutan 250. Ya, itu nanti ketemunya namanya NNP. Nah, NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung yang 100, kemudian ditambah dengan transfer payment 75, 5.600 dikurangi 250, hasilnya 5.350 dikurangi 100.000, hasilnya 5.250 ditambah transfer payment 75.000, maka hasilnya 5.325. Ada nggak di situ jawabannya? Option A, B, C, D, E. Jadi kita coba untuk jawab yang D. Oh, kita coba nih, salah nih tadi jawabannya, harusnya jawabannya D. Nah ya, oke, dilanjutkan di soal nomor 5, nomor terakhir ya. Perhatikan data ini yang paling akhir, kita mencari disposable income, itu yang paling akhir. Disposable income atau DI. Nah, di sini ini karena datanya dari produk domestik bruto, maka kita akan mencari ya GNP dulu. PDB 1,6 ya.
Kemudian dikurangi pendapatan WNA, nih pendapatan warga negara asing yang di dalam, ini yang 140, ya 16 dikurangi 140, hasilnya 1460. Kemudian ditambah dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang di luar negeri 80, maka hasilnya ketemu GNP 1540. Kemudian dikurangi dengan penyusutan 120, ya, nanti akan ketemu NNP, Net National Product. Nah, dikurangi dengan pajak tidak langsung, nah ini 90, hasilnya namanya Net National Income atau NNI. NNI nanti akan menuju ke personal income, itu kan nanti ada dana sosial, misalnya ada laba ditahan, kemudian ada asuransi dan sebagainya. Ya, kita lihat di sini, hasil di sini, ini di sini hanya iuran asuransi dan iuran jaminan sosial yang 70. Maka dikurangi 70, hasilnya 1260. Baru ditambahkan pembayaran transfer atau disebut dengan transfer payment yang 170, ya. Maka ketemulah personal income. Nah, personal income itu belum selesai karena pertanyaannya adalah disposable income. Maka data yang belum masuk di sini adalah pajak langsung. Personal income dikurangi dengan pajak langsung, maka akan hasilnya ketemu disposable income. Nah, tadi personal income 1430 dikurangi 240, hasilnya 1190. Jawabnya C. Nah, oke. Itu nilai akhir 80 karena tadi yang ada satu soal di nomor 4 kalau nggak salah tadi di salah ya. Begitu untuk konsep-konsep materi di KD pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional ini intinya adalah kita menghitung disposable income, ya dari produk domestik bruto. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk latihan soal ya, kita untuk materi konsep-konsep pendapatan nasional. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator ya, Bapak Purwo Soeharto, ya, monggo dipandu kembali. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murti Rahayu Ningsih atas pemaparannya untuk materinya yang saya nilai bagus sekali, tapi kalau hitung-hitungan lumayan susah Bu. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu Guru, peserta Vikon siang hari ini untuk sesi berikutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab kurang lebih ya 15 menitan. Saya lihat di chat kok enggak ada yang bertanya ya ini. Ya. Silakan untuk Bapak Ibu Guru semua peserta yang hadir hari siang ini untuk memberikan mungkin masukan, pertanyaan maupun mungkin yang lainnya. Nah ini Bu ada pertanyaan Bu Ayu. Bu Ayu, halo. Iya. Ya ini ada pertanyaan. Didengarkan guys saya. Iya, gimana Pak Bu? Ya, pertanyaannya ini
dari Pak Permadi. Ini Pak Iya, Permadi. siap. Kalau misal hasil cuma 80, Iya. pengen ulangi evaluasi bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan. Nah, kalau misal hasilnya cuma 80, pengen ulangi evaluasi bagaimana ya? Ini di bagian evaluasi, Bu. Ya, mohon dijelaskan, Bu Ayu. Ya, silakan Bu Ayu. Oh, oke. Terima kasih. Kembali ke evaluasi, mungkin untuk pertanyaannya tadi yang belum betul adalah soal nomor 4 ya. Ya, nomor 4 ya. Bentar Pak, kita coba untuk soal yang evaluasi dulu. Ini kelihatannya pertanyaannya ya teknisnya Bu, ini teknisnya nih. Bagaimana kalau cuma nilainya 80, pengen mengulangi lagi, caranya kayak gimana gitu. Oke, diulang lagi karena tadi kita lihat yang nomor 1 mungkin kita coba soal nomor 1 lagi nih. Soal nomor 1 net national product ini mungkin sudah apa namanya? Sudah terjawab dengan betul tadi. Ya, ini satu jawabannya tadi ya. Bentar deh. Nah, ini jawabnya tadi. Yang nomor 2 tadi juga sudah. Artinya kalau nggak salah tuh di evaluasinya nomor 3. Nomor 3, lanjut ya nomor 3 ya. Ya, silakan Bu. Nomor 2 tadi jawabnya 350 ya, tadi sudah betul. Oke, yang nomor 3 tadi, transfer payment tadi. Ya. Untuk menghitung transfer payment, DNP 400, silahkan di sini 400, dikurangi dengan nilai penyusutan 25, hasilnya NNP 375, kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung 13.000, hasilnya ketemunya NNI, namanya NNI, net national income 362, dikurangi pajak perseroan ini yang 7.000, dikurangi laba kita 10.000, dikurangi iuran asuransi yang 2.000. Nah, dari hasil semua tadi, ya, hasilnya adalah 343. Kemudian personal income dikurangi 343 tadi. Hasilnya 5.600. Ya, jadi di sini jawabnya B. Nah, itu. Nah, itu Pak Bu tadi. Atau kita harus ulang soal nomor 4 dan nomor 5, kita diulang lagi atau enggak? Pak Permadi itu jawabannya dari Ibu Ayu selaku presenter. Mungkin ada masih kebingungan. Silakan untuk bisa bertanya lagi atau dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Monggo pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya belum ada yang bertanya lagi, Bu. Ditunggu saja, Bu, ini. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua untuk siang hari ini kita membahas ekonomi, pendapatan nasional. Silakan yang mungkin tanya ke ahlinya, Ibu Murti Rahyuningsih selaku pemateri. Monggo. Sesi masih saya buka untuk sesi tanya jawab.
Punten itu Pak Bobo. Dalam. Halo Pak Bobo. Halo. Gimana Bu? Ayo. Halo. Bu Belinda, ya halo. Iya, halo. Itu ada komentar dari Bu Elizabeth Triani Santosa. Oh, yang di atas tadi ya? Ini kayaknya untuk yang bekerja di perusahaan besar dan seorang manajer akunting ya Bu. Oh, yang di atas tadi ya. Nah ini, ya Bu Ayu, ini hanya komen saja dari Bu Elizabeth. Beliau mengatakan, ya, apakah ini buktinya banyak rumah tangga yang bisa bubar? Ini juga ada komennya Bu, banyak ini. Ibu-ibu ini Bu yang komen ini. Terus ada juga tadi Pak Huda ini, Pak Fatul Huda. Ini materi ekonomi anak kita kalau SMA ternyata susah. Hitungannya miliaran Bu. Nah, ini Pak Fatul Huda ini berkomentar ini. Nah. Soalnya tidak pernah megang miliaran uangnya Bu. Nah, ngitungnya miliaran gitu. Gimana Bu Ayu? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Ini dari pertanyaan Pak Huda ya, boleh. Oke, terima kasih. Karena kita adalah membahas tentang pendapatan nasional, ya. Nah, pendapatan nasional itu merupakan suatu tolok ukur ya, tolok ukur untuk peningkatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi makanya di sini contoh dalam miliaran rupiah, saya buat miliaran ya, menurut. Jadi mohon maaf Pak, terima kasih juga mungkin nanti saya buat kalau nanti pendapatan per kapita, oke, boleh kita tidak miliar, jadi juta ya. Nah, tapi kalau pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, ya. Baik mungkin penduduk itu di Indonesia dan yang di luar negeri. Ini kan juga untuk perusahaan juga, maka buat miliaran. Ya, terima kasih Pak Huda. Nanti kalau kita bahas tentang setelah ini kita pendapatan per kapita, nanti kita hanya jutaan aja. Ya, begitu Pak Bowo. Ya Bu, terima kasih Pak Huda. Mungkin ada komentar lagi Pak Fatul Huda. Silakan di on kan mic-nya, boleh Pak Fatul Huda. Ya, kelihatannya sudah tidak ada. Ini yang Bu Elizabeth tadi Bu. Nah ini kayaknya untuk yang bekerja di perusahaan besar dan seorang manajer akunting ya Bu. Nah, ini materi jenengan ditanyakan itu. Nah, silakan Bu Ayu untuk mengomentari atau mungkin memberi jawaban. Oh, iya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah penerapan soal bukan di perusahaan besar atau di akunting. Jadi ini merupakan satu materi atau angka-angka memang yang kita peroleh di negara kita Pak. Jadi makanya kita bicaranya adalah miliar gitu. Karena ini hubungannya dengan pendapatan nasional, berarti kan keseluruhan pendapatan. Jadi pendapatan seluruh dari jumlah penduduk itu keseluruhannya, begitu loh. Yang nanti kalau kita rata-rata nanti akan ketemunya di pendapatan per kapita. Gitu. Oke, terima kasih itu komentarnya. Jadi tidak hanya perusahaan besar dan sebagainya, itu merupakan pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu yang nantinya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, nanti akan mewujudkan pembangunan ekonomi. Nah, kalau sudah pembangunan ekonomi terwujud, maka masyarakat Indonesia itu sejahtera, begitu loh, makmur. Nah, endingnya itu kan sebenarnya itu kan kita tuh ingin kesejahteraan itu terjamin, kemakmuran itu tercapai, gitu. Ya, satu bukti contoh aja, maaf ya, mungkin untuk dengan adanya ini ya untuk COVID ini maaf.
pendapatan rata-rata, ini namanya pendapatan per kapita penduduk itu menurun drastis. Banyak para tenaga kerja, mungkin ribuan, ini tidak hanya ratusan, itu di PHK. Nah, artinya pendapatan perorangan turun. Kalau pendapatan perorangan turun, maka secara keseluruhan, secara global, pendapatan nasional juga menurun. Ya, maka pertumbuhan ekonomi ya itu tidak akan naik begitu. Ya, begitu Pak Bu. Mungkin tadi yang bertanya. Ya. Dan besar-besar, terima kasih. Terima kasih. Atau mungkin termasukkan dan saran, mungkin terima kasih. Terima kasih Bu Murti Rahayu atas jawabannya. Bu Elizabeth Riani Santoso, silakan untuk mungkin mengomentari balik dari jawaban Bu Ayu. Bu Elizabeth sudah leave meeting, Pak. Oh, sudah leave meeting. Ya. Pak, itu ada pertanyaan. Iya, ini dari Pak Permadi. Ini Pak Permadi lagi, Bu Ayu. Ya. Saya bacakan soalnya dari Pak Permadi. Ya. Ya, ini. Saya mau ke aplikasi. Ya. Gimana, Bu Ayu? Ya, monggo dilanjut. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Permadi. Ya, saya bacakan. Saya mau ke aplikasinya, boleh ya? Dari akhir evaluasi mau memperbaiki apa harus ke halaman depan dulu? Mau lompat ke materi langsung apa juga bisa? Nah, itu Bu. Silakan Bu Ayu untuk menjawabnya ini. Terima kasih Pak Permadi. Harusnya ke home dulu, maaf ya. Ini tadi ya HP saya putus. Layar tentu media ini langsung bablas ya. Mohon maaf ya Pak Permadi, terima kasih. Terima kasih kritiknya, matur nuwun banget. Ya, itu Pak Permadi jawabannya. Ini ada lagi Bu Wiwi Widyaning Tias, Bu. Nah. Bu Ayu, halo. Iya, halo. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Wiwi Widyaning Tias. Ini, ya, saya bacakan ya. Iya. Kalau jual saham dan beli saham itu bagaimana, Bu? Nah, ini. Nah. Iya. Terima kasih, bisa langsung saya jawab, Pak Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Wiwi pertanyaannya. Untuk jual beli saham itu nanti kita bahas di dalam pasar modal. Jadi itu nanti ada pembahasan tersendiri di pasar modal, bursa efek. Begitu ya. Jadi kalau ini adalah pendapatan nasional, bukan yang berasal dari penjualan dan pembelian saham ya. Begitu Bu Wiwi. Nah terus nanti ini kalau jual beli saham itu nanti ada kajiannya sendiri dibahas di pasar modal atau bursa efek ya. Pasar modal itu pasar yang memperjualbelikan saham dan obligasi jangka panjang gitu. Jadi itu Pak Bu, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu Wiwi. Itu jawaban dari Ibu presenter Bu Murti Rahayuning C. Silakan mungkin satu atau dua lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Vicon siang hari ini. Masih saya buka kesempatan. Masih ada 10 menit untuk kita akhiri nanti. Silakan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat siang ini kita belajar tentang ekonomi, atau mungkin langsung di-on-kan yang mau bertanya, mic-nya boleh langsung bicara langsung dengan narasumber atau pemateri kita di siang hari ini. Ini masih menunggu Bu Ayu, kelihatannya sudah ada yang live karena mungkin
ada kegiatan yang Oh, lain. Ini masih kita tunggu, mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu guru peserta Vikon siang hari ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. Gimana Bapak Ibu yang di siang hari ini sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Tidak ada ya. Oke, untuk sesi tanya jawab saya kira saya cukup sampai sekian hari ini jam sekarang. Terima kasih untuk Bu Murti Rahayu selaku presenter di siang hari. Semoga materi siang ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya sedikit menyimpulkan saja bahwa presentasi siang ini luar biasa, materinya dan suaranya sangat jelas. Saya beri jempol 2 untuk Ibu presenter. Terima kasih. Saya selaku moderator di siang hari ini, mungkin ada tutur kata, salah kata, atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa menyinggung Bapak Ibu guru semua. Saya selaku manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Ibu Belinda selaku host untuk Vikon di siang hari ini. Silakan Bu Belinda, waktu saya serahkan sepenuhnya ke panjenengan. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sekian presentasi yang sudah disampaikan mengenai materi pendapatan nasional yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Murti Rahayu Ningsih, dan juga sesi tanya jawab yang sudah dipandu oleh Bapak Bowo Soeharto SS. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi dalam Vikon siang hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila mempunyai banyak salah tutur kata dalam Vikon kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.